Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pembahasan soal terkait materi dimensi 3, baik itu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis maupun jarak titik ke bidang. Nah, untuk materinya sendiri kalian bisa menonton video pembelajaran sebelum video ini. Kita ke pembahasan soal yang pertama. Diketahui balok ABCD EFGH dengan rusuk AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 4 cm, dan AE sama dengan 2 cm. Jarak titik F ke perpotongan diagonal alas ABCD adalah berapa cm? Kita jawab, ini ada bangun ruang balok. Ditanyakan ini ya, jarak titik F ke perpotongan diagonal alas ABCD. Kita lihat dulu panjang sisi AB 2, panjang sisi AE 2, dan panjang sisi BC itu 4. Karena yang ditanya adalah jarak titik F ini ke perpotongan diagonal alas, alasnya kan ini ya, AB, CD. Berarti kita buat dulu perpotongan diagonal alasnya, kita tarik garis AC. Lalu selanjutnya kita tarik garis BD. Nah, ternyata perpotongannya di sini nih. Kita misalkan saja ini adalah titik O. Karena ditanya jarak dari titik F ke perpotongan, ya sudah, kita bisa langsung tarik saja dari titik F ini ke titik O. Nah, kalau dikeluarkan segitiganya seperti ini ya. Nah, kita lihat nih, panjang FB. Panjang FB ini ternyata sama ya seperti panjang AE, itu 2. Lalu panjang BO-nya. Panjang BO-nya itu adalah setengah dari panjang BD. Nah, karena ini adalah bangun ruang balok yang sisinya itu tidak sama panjang, maka kita tidak bisa menggunakan diagonal bidang seperti pada bangun ruang kubus. Kan kalau bangun ruang kubus tuh kita bisa menggunakan diagonal bidang tuh akar 2 karena semua panjang sisinya sama. Tapi untuk balok ini kita tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ini, panjang BD ini ternyata membentuk segitiga BDC. Itu membentuk segitiga ya. Jadi kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Nih, panjang BO setengah dikalikan BD. BD-nya itu adalah akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dari mana 4-nya? Dari panjang BC. Lalu 2-nya dari mana? Dari panjang CD. Karena ini membentuk segitiga ya. Lalu kita cari nih. Ternyata ini adalah akar 20. Setengah dikalikan akar 20. Akar 20 itu adalah 2 akar 5. Jadi kalau dikalikan setengah itu akar 5. Jadi panjang BO-nya berapa? Akar 5. Udah diketahui nih sisinya. FB sudah, BO sudah. Sekarang kita cari panjang FO-nya. FO-nya bagaimana mencarinya? Menggunakan teorema Pythagoras. Karena sisinya sudah diketahui nih, FB sudah, BO sudah, langsung kita masukkan saja nilainya. Jadi FO sama dengan akar 2 kuadrat tambah akar 5 kuadrat. Berapa 2 akar 2 kuadrat? 4 ya, 2 pangkat 2 itu 4. Lalu akar 5 kuadrat berapa? Itu 5. 4 ditambah 5, 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi jarak titik F ke perpotongan diagonal alas ABCD itu adalah 3 cm. Oke, ke pembahasan soal selanjutnya. Diketahui ada kubus nih ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. M itu pada pertengahan EG. Ditanya jarak E ke garis AM itu berapa cm? Ada kubus dengan panjangnya 12 cm. Jadi semua sisinya, kalau kubus itu pasti semua sisinya sama ya. M itu kan pada pertengahan garis EG tuh. EG. Nih, garis EG. Nah, pertengahannya di mana? Untuk tahu pertengahan dari garis EG, kita bisa menarik garis EVA. Oh, ternyata pertengahannya di sini. Nah, ini adalah titik M-nya. Ditanya jarak E ini ke garis AM. Kita buat garis AM-nya. AM. Nah, jarak E itu ke garis AM itu, untuk jarak titik ke garis itu adalah yang dicari jarak terpendeknya. Kalau kita lihat di sini kan ada segitiga EMA, ya kan, membentuk segitiga. Yang dicari itu adalah jarak terpendeknya untuk jarak titik ke garis. Yang mana jarak terpendeknya? Apakah EM atau EA? Tidak ya, jarak terpendeknya adalah yang ini.
Ini adalah jarak terpendeknya. Kita misalkan ini adalah O. Jadi yang akan kita cari adalah EO. Kalau dikeluarkan segitiganya seperti ini. EMA. Kita cari nanti adalah EO. Kita lihat panjang EM. EM ini adalah setengah dari panjang EG. Ya kan? Karena ini adalah bangun ruang kubus, berarti EG ini adalah diagonal bidangnya. Nah, diagonal bidang apa rumusnya? A akar 2. A akar 2 ya, panjangnya kan 12 tuh, berarti EG ini adalah 12 akar 2. Setengahnya berapa? Setengahnya itu adalah 6 akar 2. Lalu panjang EA. EA-nya ini kan panjang dari sisi di sini ya. EA ini berarti panjangnya sama nih, sisi kubus nih 12. Sekarang kita cari panjang AM-nya. Nah, untuk mencari panjang AM, itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras seperti soal sebelumnya. Dimana untuk mencarinya itu adalah akar 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Nah, nanti hasilnya 6 akar 6. Nah, kalau sudah diketahui semua sisinya, EM sudah kita tahu, AM kita sudah tahu, dan EA sudah kita tahu sisinya, kita bisa mencari panjang dari EO. Bagaimana mencari panjangnya? Kita lihat nih, di sini kan segitiganya membentuk segitiga siku-siku ya, dengan siku-sikunya di E. Nah, kita bisa mencari jarak titik ke garisnya ini menggunakan perbandingan luas segitiga. Karena perbandingan berarti ada dua luas segitiga. Nih, setengah dikalikan AM, AM ini adalah alasnya, EO adalah tingginya, lalu EM ini adalah alasnya, dan EA itu adalah tingginya. Setengah yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan bisa kita coret ya. Lalu kita masukkan nilainya. AM itu 6 akar 6. Lalu EO adalah yang ditanya. EM-nya berapa? EM-nya 6 akar 2. Dan EA-nya adalah 12. Jadi EO sama dengan 12 dikalikan 6 akar 2 per 6 akar 6. 6 yang di atas sama 6 yang di bawah bisa kita coret ya. Lalu akar 6 dibagikan dengan akar 2 berapa? Akar 3. Jadi EO sama dengan 12 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalikannya dengan akar 3 per akar 3. Berapa nih? 12 dikalikan akar 3, 12 akar 3. Akar 3 dikalikan akar 3, 3. 12 per 3 akar 3 itu adalah 4 akar 3. Jadi jarak titik E ke garis AM itu adalah 4 akar 3 cm. Lalu ke pembahasan soal selanjutnya. Nih, diketahui ada kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Q pada pertengahan EH dan R itu pada pertengahan BC. Ditanya jarak P ini ke garis QR. Nah, bagaimana mencarinya? Pertama, kita hubungkan dulu titik-titiknya nih. P ke Q dan P ke R. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya tadi nih, untuk mencari jarak titik ke garis, yang dicari adalah jarak terpendeknya. Berarti, kalau dikeluarkan seperti ini segitiganya. Nih, PO ini yang akan kita cari nanti ya. Kita lihat panjang dari PQ. Panjang PQ ini kalau kita lihat ada di tengah-tengah sini ya. PQ ini garisnya ada di tengah-tengah. Karena ini adalah kubus yang rusuknya panjangnya 6 cm, berarti kalau Q ini ada di tengah-tengah dan P ini juga ada di tengah-tengah, berarti panjang QH berapa? Adalah 3. Lalu PH-nya berapa? PH-nya adalah 3 ya, karena di tengah-tengah ini titiknya. Titik P di tengah, titik Q juga ada di tengah. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang PQ ini menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana caranya? Yaitu akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 3 akar 2. Lalu kita cari sekarang panjang dari PR-nya. Panjang PR itu adalah PR kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat ditambah CR kuadrat. PG-nya berapa nih? Karena ini panjangnya semuanya HG. HG ini kan 6. Karena PH-nya sudah 3, berarti PG-nya di sini adalah 3. Lalu GC-nya
6, dan CR-nya itu adalah 3 karena titik R-nya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah BC. Kita jumlahkan PR sama dengan akar 54. Akar 54 itu adalah 3 akar 6. Lalu sekarang kita bisa mencari QR-nya. QR ini sama menggunakan teorema Pythagoras seperti soal sebelumnya tadi. Jadi akar 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 6 kuadrat. Hasilnya 6 akar 2. Sekarang kita bisa mencarinya menggunakan perbandingan luas segitiga. Kenapa? Karena ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, untuk mencari jarak titik ke garis itu sebenarnya kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras, lalu perbandingan luas segitiga, dan aturan kosinus. Nah, untuk contoh lainnya dari jarak titik ke garis, kalian bisa menonton pada video pembelajaran sebelum ini. Oke, kita lanjut. Ini mencarinya menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Setengah dikalikan QR dikalikan PO sama dengan setengah dikalikan PQ dikalikan PR. Setengahnya bisa kita coret, lalu masukkan QR-nya. Nilai QR-nya adalah 6 akar 2. Lalu PO yang ditanya, PQ-nya adalah 3 akar 2 dan PR-nya 3 akar 6. Maka 2 kali PO sama dengan 3 akar 6. 2 dari mana nih? Itu dari akar 2 ini sebelah kiri ini sama akar 2 yang sebelah kanan. Itu bisa kita coret ya, habis ya dibagi. Lalu 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Lalu yang di sebelah kanan tersisalah 3 akar 6. Maka PO sama dengan 3 per 2 akar 6. Jadi jarak titik P ke garis QR itu adalah 3 per 2 akar 6. Lalu selanjutnya diketahui ada kumbus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Ditanya jarak antara titik E ke bidang AFH. Jawab. Ini ada kumbus ya. Nah, pertama yang kita cari adalah bidang AFH-nya dulu. AFH. Kita buat dulu bidang AFH-nya. Lalu, untuk mencari jarak titik E ini ke bidang AFH, kita sebenarnya bisa membuat garis bantu dari titik A ini ke tengah-tengah garis FH. Nah, untuk tahu tengah-tengahnya di mana, kita tarik garis EG. Nah, ternyata tengah-tengahnya di sini. Kita bisa tarik garis bantu ya. Nah, ini adalah AO. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini membentuk segitiga ya, E, O, A. Berarti jaraknya yang mana? Jaraknya adalah yang ini. Ini adalah jaraknya. Misalkan adalah T. Nah, ET ini ternyata tegak lurus tidak dengan bidang AFH. Tegak lurus ya, berarti bisa kita cari. Maka kalau dikeluarkan segitiganya seperti ini, EOA. Pertama yang kita cari adalah EO. EO ini kenapa bisa 5 akar 2? Karena setengah dari panjangnya EG. Dan karena ini adalah bangun ruang kubus, maka EG ini adalah diagonal bidang. Kita bisa mencarinya menggunakan rumus A akar 2 ya untuk diagonal bidang. Karena panjang rusuknya adalah 10, berarti 10 akar 2. Karena EO ini adalah setengahnya, setengah dari EG, berarti setengah dikalikan 10 akar 2 berapa? 5 akar 2. Lalu panjang EA. EA-nya ini adalah panjang di sini, berarti panjangnya adalah 10. Sekarang kita cari panjang AO. AO ini kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Ini kan sisi EO sudah diketahui, AA sudah juga diketahui. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AO sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. 10 kuadrat 100, 5 akar 2 kuadrat itu adalah 50. Jadi akar 150 adalah 5 akar 6. Jadi panjang AO-nya 5 akar 6. Sekarang kita bisa mencari panjang ET-nya. Menggunakan apa? Sama seperti soal yang tadi. Yang sebelum-sebelumnya menggunakan perbandingan luas segitiga. Maka setengah dikalikan AO dikalikan ET sama dengan setengah dikalikan EO dikalikan AE. Setengahnya bisa kita coret ya, bisa. Lalu AO-nya berapa? 5 akar 6. ET-nya ditanya, EO-nya adalah 5 akar 2 dan AE-nya adalah 10.
ET sama dengan 10 dikalikan 5 akar 2 per 5 akar 6. 5 yang di atas sama 5 yang di bawah bisa kita coret ya. Akar 6 dibagikan akar 2 berapa? Akar 3. Jadi ET sama dengan 10 per akar 3. Kita rasionalkan nih penyebutnya dengan mengalikannya dengan akar 3 per akar 3. Jadi ET sama dengan 10 per 3 akar 3. Jadi jarak antara titik E ke bidang AFH itu adalah 10 per 3 akar 3. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal terkait materi dimensi 3. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian pelajari di rumah lagi. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.